Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Arjito dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya bersama kelompok saya untuk memaparkan hasil diskusi kami. Kelompok 3 beranggotakan Amrani Rasyada, Haris Setiawan, Aura Cerita Kamila, Dian Novita Wulansari, dan Melinda Herawati. Abstrak, absorpsi merupakan suatu peristiwa penyerapan pada lapisan permukaan atau antafasa, di mana molekul dari suatu materi terkumpul pada bahan pengabsorpsi atau absorben. Praktikum absorpsi isotom ini bertujuan untuk menentukan isotom absorpsi menurut Freundlich bagi proses absorpsi asam pada arang. Pada praktikum ini digunakan bahan karbon aktif sebagai absorbennya. Arang yang merupakan senyawa karbon belum aktif diaktifkan dengan cara dipanaskan dan dihaluskan. Kemudian ditambahkan dalam larutan asam asetat dan asam klorida dengan pemberian variasi konsentrasi larutan asamnya dan dilakukan pada suhu yang sama. Hasilnya konsentrasi larutan asam sebelum proses absorpsi lebih tinggi dibandingkan setelah proses absorpsi. Proses absorpsi yang sesuai isotom Freundlich ini, aluran log X per M terhadap log C-nya, berupa grafik linear, dan dari garis tersebut dapat dievaluasi tetapan K dan N-nya. Kata kuncinya absorpsi, isotom, dan Freundlich. Masuk ke pendahuluan, absorpsi merupakan suatu proses pemisahan di mana molekul-molekul gas atau cair diserap oleh suatu padatan dan terjadi secara reversible. Proses absorpsi terdiri dari dua komponen, yaitu absorbat sebagai zat yang diserap dan absorben sebagai zat yang menyerap. Proses absorpsi oleh suatu absorban dipengaruhi beberapa faktor yang mempunyai pola isotom absorpsi tertentu yang khas. Nah, faktor-faktornya itu jenis absorben, jenis zat yang diserap, luas permukaan absorben, konsentrasi zat yang diabsorpsi, dan suhu. Isotom absorpsi merupakan hubungan keseimbangan antara konsentrasi absorbat dalam fasa fluida dan konsentrasi absorbat dalam partikel absorben pada suhu tertentu. Isotom menurut Freundlich, Y adalah berat zat terlarut per gram absorben dan C adalah konsentrasi zat terlarut dalam larutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu metode penelitian. Alat-alat yang digunakan pada percobaan ini adalah cawan porselin, lampu Erlenmeyer, pipet, buret, dan corong. Bahan-bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu larutan HCl 0,500N, adsorben arang atau jenis karbon lainnya, larutan standar NaOH 0,1N, indikator fenolftalein, dan aquades. Untuk prosedur kerja dimulai dari mengaktifkan arang dengan cara memanaskan di atas cawan porselin, kemudian ke dalam 6 buah lampu Erlenmeyer bertutup, dimasukkan masing-masing 1 gram arang yang ditimbang dengan ketelitian 1 mg. Kemudian menyediakan larutan asam dengan konsentrasi 0,500N, 0,250N, 0,125N, 0,0625N, 0,313N, dan 0,0156N sebanyak 100 ml, lalu memasukkannya ke dalam labu Erlenmeyer yang berisi arak. Selanjutnya yaitu menutup dan membiarkan labu-labu ini selama setengah jam. Selama setengah jam tersebut, larutan dikocok selama 1 menit secara teratur tiap 10 menit. Setelah itu menyaring tiap larutan menggunakan kertas saring yang kering. Dari kedua larutan dengan konsentrasi paling besar mengambil 10 ml, larutan berikutnya mengambil 25 ml, dan dari ketiga larutan dengan konsentrasi paling rendah diambil masing-masing 50 ml. Kemudian mentiterasi dengan larutan standar NaOH 0,1N dengan menggunakan indikator fenolftalein. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini, yaitu diagram alir adsorpsi asam asetat pada arang. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Melinda. Untuk yang selanjutnya yaitu untuk hasil penelitian dan pembahasan. Untuk hasil penelitian di sini kami memakai 3 data. Untuk data yang pertama itu merupakan data tunggal, dan untuk data yang kedua dan 3 itu NaOH-nya merupakan NaOH secara duplo. Selanjutnya untuk pembahasan, adsorpsi dengan adsorben dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan setiap zat mempunyai pola adsorpsi yang berbeda. Pada hasil penelitian yang pertama dapat dilihat pada grafik, yaitu grafik perbandingan antara log C dengan log X per M. Pada percobaan ini, absorpsi merupakan contoh dari absorpsi isoterm Freundlich, bentuknya garis linear. Dari garis ini dapat dievaluasi tetapan K dan N-nya. Untuk persamaannya yaitu dia sama dengan 1,00x min 0,776, dengan nilai log K sama dengan min 0,776 dan 1/N sama dengan 1,000. Maka dapat diketahui nilai K-nya yaitu sebesar 0,1675 dan nilai N-nya sama dengan 1. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian untuk hasil penelitian kedua atau percobaan kedua, di situ terdapat tabel hasil pengukuran di mana pengukuran dilakukan secara duplo. Kemudian untuk pembahasannya, di situ pada gambar 3 merupakan grafik perbandingan antara log C dengan log X per M. Berdasarkan analisis grafik pada gambar 3,
dapat ditentukan nilai log X per M dan log C. Kemudian dapat digambarkan grafik linear dengan nilai Y sama dengan X plus 0,653. Berdasarkan perhitungan regresi linear dari grafik, didapatkan harga N adalah 1 dan tetapan K sebesar 0,651. Dari isoterm ini akan diketahui absorben dalam menyerap asam asetat. Isoterm ini juga akan berguna dalam suatu penelitian karena dengan isoterm ini dapat ditentukan efisiensi dari suatu absorben. Kemudian untuk data selanjutnya akan dibacakan oleh Dian. Baik, untuk yang ketiga yaitu tabel dari 3 digunakan HCl dengan NaOH. Untuk yang pembahasannya yaitu, maka akan dihasilkan grafik antara log X per M terhadap log C. Di atas merupakan grafik isoterm absorpsi Freundlich. Dari persamaan tersebut, jika dianalogikan dengan persamaan tersebut, maka didapat nilai K dan N. Grafik di atas menunjukkan hubungan antara log X per M HCl terabsorpsi dengan log C, di mana dari grafik tersebut dapat terlihat bahwa semakin tinggi konsentrasi, maka HCl yang diabsorpsi oleh arang aktif semakin banyak. Dari perhitungan, maka akan didapatkan yaitu Y sama dengan 0,2154X min 0,8340. Maka nilai N yang didapat dari hasil tersebut yaitu 0,2154, sedangkan nilai tetapan K akan diperoleh sebesar 0,1466. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Selanjutnya simpulan. Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa konsentrasi solut, asam asetat dan asam klorida sebelum proses absorpsi itu lebih besar daripada konsentrasinya setelah proses absorpsi. Nah, setelah dilakukan analisis data, didapatkan pada percobaan 1 itu nilai K sebesar 0,1675 dan nilai N sebesar 1. Pada percobaan 2 diperoleh nilai K sebesar 0,651 dan nilai N sebesar 1. Serta pada percobaan ketiga diperoleh nilai K sebesar 0,1466 dan nilai N sebesar 0,2154. Nah, dari hasil tersebut menunjukkan bahwa hasil itu sudah sesuai dengan teori proses isoterm absorpsi Freundlich. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.